Ancaman presiden melawan kritik bisa berbalik arah, presiden terpental dari kekuasaannya. Presiden Prabowo Subianto memberikan sentilan keras kepada para pengamat yang kerap mengkritik pemerintah dan bersikap pesimistis. Hal ini disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat, tanggal 13 Maret tahun 2026. Presiden, berdasarkan informasi dari intelijen, mengatakan bahwa pengamat tidak patriotik dan memiliki motif kekecewaan politik dalam mengkritik kondisi ekonomi. Presiden bahkan memberikan ancaman akan melakukan penertiban, namun belum dijelaskan secara jelas seperti apa bentuk penertiban tersebut. Presiden Prabowo juga mengaku telah mengantongi nama-nama pengamat yang tidak menyukai pemerintah YouTube, tanggal 13 Maret tahun 2026. Pernyataan ini menegaskan posisi Prabowo yang tampak mengalami kesulitan membedakan antara kritik yang membangun dengan perilaku yang dianggap mengganggu pemerintah yang sah. Tampaknya presiden bersikap tertutup dan membutakan diri. Sebagai presiden, ia tidak bersifat mutlak untuk bersikap dan berpandangan sempit serta bertindak seenaknya sendiri dengan hanya menerima laporan yang telah difilter dengan pola asal Bapak Senang ABS. Seperti pandangan mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang dinilai sangat real dan objektif, terdapat 4 masalah akut atau faktor yang mengancam keberlangsungan negara Indonesia sebagai ancaman, 4 dis, yaitu disorientasi, distrust, disobedience, disintegrasi berbangsa. Disorientasi, yaitu kondisi mental berupa kebingungan ekstrim, ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk mengenali waktu, tempat, situasi, atau bahkan identitas dirinya sendiri. Sumber utamanya, menurut pandangan ini, muncul setelah negara kehilangan kompas akibat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Distrust, yaitu berkembangnya ketidakpercayaan, rasa sangsi, kecurigaan, atau keraguan mendalam terhadap kemampuan presiden sebagai pengendali dan penyelenggara negara. Disobedience, yaitu munculnya ketidaktaatan, pembangkangan, atau penolakan untuk mematuhi perintah, aturan, maupun hukum yang berlaku. Bahkan, sebagian masyarakat tidak lagi percaya kepada lembaga peradilan di Indonesia. Disintegrasi, yaitu kondisi ketika bangsa Indonesia mulai retak, terpecah belah, atau kehilangan keutuhan dan persatuan. Bahkan, dalam kurun waktu tertentu, sebagian daerah mulai menyuarakan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Pandangan di atas, menurut sebagian kalangan, sejalan dengan suara mahasiswa tanggal 10 Februari tahun 2026 di Yogyakarta yang menilai presiden tidak lagi peduli terhadap suara rakyat, tidak memahami perkembangan politik dan kondisi ekonomi yang mulai memburuk. Bahkan disebutkan batas waktu sekitar Maret-April tahun 2027 sebagai masa penentuan apakah presiden akan terpental dari kekuasaan atau tetap mampu bertahan. Terlalu banyak kritik dari para ahli yang disampaikan tanpa pamrih mengenai bagaimana Presiden Prabowo seharusnya segera kembali pada jati dirinya. Namun, tampaknya kritik-kritik tersebut selalu diabaikan. Kunci utama untuk mengembalikan negara pada kiblat bangsa, yaitu agar negara segera kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli, juga tidak digubris sama sekali. Ancaman untuk menertibkan para pengkritik, yang sejatinya bukan didorong oleh kebencian, melainkan oleh kesadaran mendalam bahwa negara telah terlalu jauh melenceng dari tujuan awalnya, dapat berbalik arah. Gelombang penolakan bahkan dapat berubah menjadi tsunami politik yang justru berisiko membuat presiden terpental dari kekuasaannya.